kawan-kawan berangan, Smile Space telah kembali. Di video ini saya Sam akan melanjutkan alur cerita series All of Us Are Dead. Di All of Us Are Dead part 3 ini menceritakan perjuangan Chong-san yang melarikan diri dari kejaran psikopat Guinam, dan juga usaha Unju dan yang lainnya meninggalkan ruangan siaran berusaha menolong Chong-san dan menuju ke atap demi menunggu bantuan. Bisakah mereka melakukannya? Sebelumnya jangan lupa pencet like, subscribe dan nyalain loncengnya ya biar makin seru nontonnya. Kalau udah, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di video part 3 ini, mari kita mengenal teman-temannya Unju yang lain yang sama-sama berada di ruangan siaran. Pertama, ada Jun Yong, si murid berkacamata yang cukup pintar dan cerdas, tapi selalu mendapat ranking 2 di kelas karena Namra lah yang selalu mendapat ranking 1. Kedua, ada Woo Jin, seorang murid biasa tapi cukup pemberani. Dan Woo Jin ini merupakan adiknya Arin, si cewek pemanah. Ketiga, ada Jimin. Gadis yang satu ini agak penakut dan sedikit egois, tapi masih lebih baik Jimin daripada si Nayeon ya. Lalu yang keempat, Seulgi. Gadis ini cukup baik dan bisa diandalkan meskipun agak beban. Suhyok berhasil kembali dengan selamat namun tidak bersama Chong-san karena mereka berdua berpisah. Unju dan yang lainnya terlihat sangat khawatir kepada Chong-san. Di saat bersamaan ternyata Arin, Mijin, Cecep, dan si penakut Jungson memutuskan untuk keluar dari persembunyian toilet. Mereka berempat bekerja sama melawan para Jarombai dalam perjalanannya demi mencari adiknya Arin. By the way, Arin dan kawan-kawan ini kelas 12 ya guys, sementara Chong-san, Unju, dan yang lainnya itu kelas 11. Scene berganti pada Pak Tio yang tengah bersama Bu Sundoko dan staf-stafnya yang sekarang sudah berhasil naik helikopter untuk diselamatkan. Di saat yang bersamaan, pemerintah pun memberlakukan darurat militer di kota Hyosan. Pasukan khusus darurat militer akan diterjunkan untuk menyelesaikan kekacauan di kota Hyosan. Di momen yang sangat kacau itu, ada saja orang-orang di daerah lain yang mengambil keuntungan dengan membuat video prank Jombai dan menguploadnya di YouTube, sehingga mengakibatkan banyak orang terkena hoax. Kembali ke SMA Hyosan, ternyata lemparan pisaunya Guinam ke punggung Chong-san itu tidak berhasil. Chong-san pun terus berlari sembari harus menghindari jombai-jombai yang menghadang hingga dirinya sampai di ruang perpustakaan. Di sana ada seorang siswa yang berlindung di atas rak buku. Ketika Chong-san ikut naik ke atas sana, si siswa itu malah mendorong Chong-san sampai jatuh. Tapi detik kemudian dirinya pun kena karma, didorong juga oleh si Guinam hingga dimangsa para Jarombai. Chong-san yang berada di bawah dan diincar oleh para Jarombai segera naik kembali ke atas rak buku. Dan di sana sempat terjadi kejar-kejar lagi antara Chong-san dan Guinam yang berakhir dengan pergelutan antara mereka berdua. Guinam hanya ingin merebut ponsel Chong-san untuk menghapus bukti dirinya membunuh Pak Kepala Sekolah. Dan di situ Chong-san kalah tenaga oleh Guinam. Hampir saja Chong-san mati tercekik, namun Chong-san tak kehabisan akal. Dengan ponselnya itu, ia melukai mata Guinam sampai anak badung itu berteriak kesakitan. Chong-san langsung mendorong Guinam jatuh dan berakhir dengan dimangsa oleh para jombai-jombai kelaparan di bawah sana. Chong-san pun segera berlari melompati rak demi rak saat para Jarombai mulai mengincarnya kembali. Meskipun sempat terjatuh dan tertimpa rak buku, akan tetapi Chong-san bisa keluar dari situasi sulit itu dan berhasil kabur dari ruang perpustakaan. Chong-san lalu memutar otak bagaimana caranya ia bisa kembali ke ruang siaran tanpa melewati Jarombai lagi. Ia pun mendapatkan ide untuk masuk ke dalam saluran pipa air. Di sisi lain, si Enji ia terlihat masih baik-baik saja dan sedang asik menghancurkan ponsel-ponsel di ruangan guru. Kenapa Enji tidak menjadi jombai ya kawan-kawan meskipun sudah tergigit? Arin dan kawan-kawan terus menelusuri ruangan kelas 11 sembari terus menghabisi jombai-jombai hingga mereka sampai di ruangan UKS. Tapi mereka tidak bisa menemukan keberadaan Woo Jin, adiknya Arin. Ya tentu saja si Woo Jin itu kan ada di ruang siaran. Di ruang UKS itu mereka sangat senang karena menemukan komputer dan langsung mencoba mengakses internet. Namun ternyata sambungan internet kota Hyosan sudah diputus oleh pemerintah. Begitu juga sambungan telepon rumah dan juga sinyal ponsel.
Chongsan sangat kesal ketika dirinya tidak bisa menghubungi regu penyelamat atau siapapun dari ponselnya. Perjuangan mati-matian Chongsan berakhir sia-sia. Di ruang siaran, Unju memiliki rencana. Ia ingat mereka pernah membuat drone ketika kelas IPA, dan drone itu berada di ruangannya Pak Byung-chan. Mereka bisa menggunakan drone itu untuk mencari keberadaan Chongsan dan juga bisa dipakai untuk mencari bantuan keluar sana. Setelah mereka sepakat, Junyong bersama dengan Unju lalu memanjat tali selang yang waktu kemarin mereka gunakan untuk turun. Unju dan Jungyong berhasil sampai di ruangannya Pak Byung-chan dengan selamat dan mereka segera mengambil drone beserta material yang diperlukan di sana. Setelah itu kembali turun dengan hati-hati. Syukurnya itu semua berjalan dengan baik pemirsa. Di saat bersamaan, Chongsan yang sudah susah payah memanjat saluran pipa air harus dikecewakan saat melihat pintu saluran pipa itu tidak bisa dibuka dari dalam. Namun Chongsan tidak menyerah. Karena teringat dengan Unju, ia pun berusaha mendobrak pintu itu sekuat tenaga dengan kakinya dan berhasil. Setelah keluar, tentu saja Chongsan harus bersusah payah berlari lagi dan juga menghindari jombai-jombai yang terus saja mengincarnya tanpa henti. Hingga untungnya Chongsan berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke ruangan musik yang di dalam sana aman terkendali, tak ada zombie. Di ruangan UKS, Arin dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke gedung pelatihan memanah karena di sana terdapat telepon yang langsung terhubung ke pemadam kebakaran. Serta ada stok panah juga di sana untuk Arin gunakan memberantas jarombai. Mereka berempat lalu segera bergegas, mereka bergiliran melompat dari jendela biar lebih aman meskipun cukup tinggi. Kembali ke ruangan siaran, Junyong dan kawan-kawan berhasil menghidupkan drone-nya dan tak lupa menempelkan pesan darurat. Setelah itu, Junyong menerbangkannya. Pertama-tama mereka harus melihat dulu keadaan dan situasi sekolah mereka. Bisa dilihat hampir setiap ruangan dipenuhi oleh makhluk jombai. Tidak ada satupun orang yang tersisa, semuanya menjadi jombai. Dan ada juga orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Sungguh mengerikan keadaan sekolah SMA Hyosan saat ini. Tetapi untungnya drone mereka itu berhasil menemukan Chongsan yang sedang berada di ruangan musik. Unju dan kawan-kawan merasa lega dan senang melihat Chongsan masih hidup. Si Chongsannya entah sedang ngapain kayak ngendap-ngendap gitu dan tidak menyadari kehadiran drone. Karena mereka sudah mengetahui keberadaan Chongsan, Jungyeon lalu kembali menggerakkan drone-nya. Kali ini menuju luar sekolah. Namun baru saja sampai di gerbang, mereka semua melihat sesuatu yang menyakitkan. Orang tuanya Jimin terlihat sudah menjadi jombai di dalam mobil mereka. Jimin yang melihat itu langsung menangis histeris. Yang lainnya pun ikut bersedih melihat hal tersebut. Scene berpindah pada si detektif Gary yang saat ini sedang berlari menghindari kejaran Jarorombai bersama dengan seseorang yang ditolongnya kemarin. Sebut saja dia si Udin. Di setiap film harus ada Udin ya guys ya. Mereka berdua terus berlari dan tanpa sadar berlindung masuk ke restorannya Chongsan yang dimana di sana ada jombai Hisu yang terikat. Juga bayi kecilnya yang masih berada di sana dengan aman. Detektif Gary langsung memeriksa keadaan bayi kecil itu, syukurnya masih sehat walafiat. Detektif Gary segera memberinya susu yang dia temukan di kulkasnya Chongsan. Kalau misalnya di film-film yang bertahan hidup, kalau bersama bayi pasti selamat itu biasanya. Cuman beda lagi sih kalau film The Medium Thailand. Pak Tio, Bu Sundoko bersama staf-staf yang dievakuasi menggunakan helikopter akhirnya sampai ke tujuan, di mana tempat itu merupakan penjara terbengkalai yang berada di pinggir wilayah kota Hyosan. Di sanalah para warga Hyosan yang selamat mengungsi. Karena kota-kota lain menolak menerima orang dari Hyosan sebab takut terinfeksi. Dan tempat pengungsian itu dipegang oleh pasukan darurat militer.
Namun meskipun Bu Sundoko seorang anggota dewan, ia bersama yang lainnya tetap harus dikarantina selama 1 bulan di sebuah ruangan. Ya, meskipun tetap saja sih fasilitasnya lebih baik. Kalau yang rakyat biasa cuman ada alas tikar di ruangan karantinanya. Di situ Pak Tio meminta izin pergi untuk menyelamatkan putrinya di SMA Hyosan. Namun tentara di sana tidak mengizinkan. Kembali ke sekolah, siapa sangka Gwinam yang sudah mati itu tiba-tiba bangkit hidup kembali. Namun dirinya tidak menjadi Jombay. Para Jombay yang mendekat juga tidak mau menggigit lagi. Di situ Gwinam teringat Chongsan dan sepertinya ia sangat dendam kepada Chongsan yang sudah membuat dirinya termangsa oleh Jarombay. Namun di sisi lain Gwinam sangat senang karena dirinya sekarang seperti berkuasa di sekolah ini. Ia tak perlu takut lagi dengan para Jarombay dan Gwinam sangat bertekad untuk membalas Chongsan. Ya, Chongsan! Apakah mereka punya semacam antibodi? Tentu saja tidak. Pak Byung-chan sendiri menjelaskan jika virus Jonas ini mampu berkembang dan bermutasi. Ketika virus Jonas bisa membaca dan menguasai otak manusia, maka si manusianya akan bisa mengendalikan dirinya. Jadi justru virus Jonasnya yang menang ya guys ya. Intinya virus Jonas bisa membaca pikirannya Gwinam dan Enji. Jadi Gwinam dan Enji seperti bisa mengendalikan diri gitu. Sedangkan Jombay-Jombay yang lain itu yang barbar dan tidak punya akal itu disebabkan virus Jonasnya tidak bisa membaca pikiran si inangnya. Begitulah Pak Byung-chan sendiri yang menjelaskan melalui video. Terlihat juga Pak Byung-chan yang sedang menguji virus buatannya itu pada hewan-hewan hamster. Ya, itulah awal-awal kenapa hamster di ruangan Pak Byung-chan bisa ada virus Jombaynya. Apa itu kepanjangan virus Jonas? Mungkin saja Jombay ganas. Di masa sekarang, Enji terlihat sedang berdandan dengan cantik. Mau main kemana kah Enji? Sementara si Chongsan terlihat masih mengendap-endap untuk mencari tahu asal sumber suara aneh yang ia dengar. Dan ternyata itu hanya seekor Jombay yang terhimpit oleh piano. Di ruangan siaran, Jimin tiba-tiba saja melakukan percobaan bunuh Dirman hendak melompat dari jendela, namun teman-temannya tentu tak tinggal diam dan menghentikannya. Jimin terlihat sangat putus asa karena orang tuanya telah tiada. Namun di sana sepertinya Unju berhasil memberikan kata-kata motivasi pada Jimin. 완전 꼴찌는 아니지만 나 시험 보면 거의 맨날 꼴찌야. 아무것도 모르면서 왜 잘난 척이야. Di ruang musik, tanpa Chongsan sadari ada seseorang yang mengintip dari balik ruangan peralatan, dan itu adalah si Nayeon yang mana di dalam sana terdapat banyak sekali persediaan minuman dan makanan, tapi Nayeon tetap bersembunyi. Selang beberapa saat, Namra memiliki ide dan mengajukan sebuah rencana pada teman-temannya. Rencananya adalah memutar lagu di ruangan siaran lalu membunyikannya di tangga gedung sebelah kiri agar para Jarombay menuju ke sana. Setelah itu mereka bisa dengan aman naik ke lantai 4 menggunakan tangga gedung sebelah kanan. Jadi tangga di gedung sekolah ini ada 3 jalur pemirsa, yang kiri, yang kanan, dan yang tengah. Di lantai 4 mereka akan menjemput Chongsan di ruangan musik lalu bersama-sama naik ke atap menggunakan tangga gedung yang tengah. Rencana yang mantap, tapi apakah bisa berhasil? Pertama-tama mereka terlebih dahulu memberitahu Chongsan lewat speaker di ruangan musik. Menyuruh Chongsan untuk tetap diam di ruangan itu dan jangan kemana-mana karena mereka akan menjemput Chongsan. Dimulailah rencananya Namra itu. Namra segera membunyikan lagu di speaker-speaker yang ada di sebelah kiri gedung. Dan itu berhasil kawan-kawan. Para Jombay-Jombay langsung teralihkan oleh bunyi lagu itu dan mereka semua bergerak ke arah sumber suara. Di sana juga ada si Gwinam yang sedang mencari Chongsan. Lalu ia bergegas pergi ke ruang siaran karena yakin Chongsan ada di sana. Sementara Suhyok, Desu, dan kawan-kawan mulai bergerak keluar saat dirasa keadaan sudah aman. Meskipun ada satu Jombay di sana yang tidak ikut teralihkan oleh suara lagu. Mereka tidak punya pilihan lain selain melewatinya dengan diam-diam. Akan tetapi, Junyong malah tak sengaja menjatuhkan botol. Sehingga Jombay aneh itu menyadari keberadaan mereka dan mulai menyerang. Suhyok segera menyuruh teman-temannya untuk lari duluan.
Sementara dirinya berusaha melumpuhkan Jombai aneh itu. Si Guinam baru saja sampai di ruang siaran. Tapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Suhyok tertinggal oleh teman-temannya karena terus-terusan dikejar dan diserang oleh si Jombai aneh. Hingga Suhyok pun terlihat sangat kewalahan dan mungkin saja akan meninggoy tergigit Jombai jika Guinam tidak datang menolong. Guinam pun membunuh Jombai aneh itu dengan pisaunya dan Suhyok berterima kasih. Di situ Guinam menanyakan keberadaan Chongsan dan belak-belakan kalau dirinya ingin membunuh Chongsan. Namun Suhyok tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyuruh Guinam untuk bertobat. "Udahlah, jangan gitu kau Guinam," kata Suhyok. Sehingga Guinam pun jadi marah pada Suhyok dan berusaha membunuhnya. Dulu Guinam pernah menjadi bawahannya Suhyok karena Suhyok lebih jago berkelahi. Tapi sekarang Guinam lebih kuat dari Suhyok dan cukup mudah mengalahkannya. Hingga ketika Guinam hampir membunuh Suhyok dengan mencekiknya, Namra datang untuk menolong. Tapi ya tentu saja Namra bukan apa-apa. Guinam menggigit tangan Namra lalu membantingnya dengan kuat. Saat Guinam akan mengeksekusi Namra, Suhyok pun bangkit dan dengan segenap tenaganya ia mendorong Guinam sampai terlempar ke jendela dan jatuh dari ketinggian. Di saat yang sama, rombongannya Arin pun sedang berjuang untuk bisa mencapai gedung pelatihan memanah. Mereka cukup kesulitan karena harus berhadapan dengan Jombai-Jombai yang terus menghadang. Namun pada akhirnya mereka beruntung bisa masuk ke gedung tersebut. Tetapi di situ si Jungson terluka, perutnya tak sengaja tertusuk tongkatnya sendiri waktu di luar tadi. Jungson pun langsung diberikan pertolongan pertama oleh teman-temannya. Sementara itu, Desu, Unju dan kawan-kawan berhasil sampai ke ruang musik yang dimana di sana ada Chongsan. Chongsan terlihat sangat khawatir kepada Unju. Begitupun Unju yang langsung memberikan tendangan mematikan untuk Chongsan karena Unju juga khawatir kepada Chongsan. Lalu mereka menyadari jika Suhyok dan Namra tidak ada. Unju dan yang lainnya pun segera bergegas keluar untuk menyusul Suhyok dan Namra. Namun terlihat Suhyok dan Namra yang berlarian menuju ke sana. Kemudian mereka semua kembali masuk ke ruang musik dengan cepat karena lagu di speaker sudah mati dan para Jarombai mulai bergerak ke arah mereka lagi. Rencana tidak berjalan dengan mulus karena kini mereka malah terjebak di ruangan musik. Dan di sana pun terjadi kehebohan ketika Chongsan dan yang lainnya melihat bekas gigitan di tangannya Namra. Apakah itu bekas gigitan Jombai, kata mereka. Chongsan yang paling waspada di sana. Namun Suhyok membela Namra dan mengatakan bahwa Namra hanya digigit oleh Guinam yang masih normal. Tetapi Chongsan tidak yakin karena ia melihat sendiri Guinam yang dimangsa Jarombai. Lalu untuk meyakinkan semua orang, Suhyok membawa Namra ke dekat jendela dan jika Namra berubah, ia akan mendorong Namra keluar dari jendela, katanya. Kalau digigit Jombai jadi-jadian, apakah akan jadi Jombai, guys? 너도 아무 말 하지 마. 수혁아, 아무 말 하지 말라고 새끼야. 아무도 아무 말 하지 마. Beberapa saat kemudian Namra merasakan hal yang aneh. Tiba-tiba ia merasa sangat lapar dan gadis itu mencium bau yang sangat harum pada Suhyok. Ketika Namra terlihat akan menggigit Suhyok, Chongsan langsung bereaksi dan mengayunkan alat yang dipegangnya. Namun di situ Suhyok memasang badan melindungi Namra sehingga ia yang kena pukul. Terjadilah perkelahian kecil antara Chongsan dan Suhyok karena Chongsan ingin menyerang Namra dan Suhyok ingin melindungi Namra. Lalu Unju pun turun tangan menghalangi dan meyakinkan Chongsan bahwasanya Namra tidak menggigit Suhyok. Bisa dilihat mulut Namra tidak berdarah. Kemudian Unju juga menambahkan jika Guinam memang sudah tergigit Jombai tapi tidak berubah menjadi Jombai, ada kemungkinan Guinam kebal terhadap virus Jombai. Begitu juga Namra, ucap Unju. Tapi sebenarnya nggak kebal ya guys ya, tadi sudah dijelaskan kan. Chongsan dan yang lainnya sepertinya luluh dan mulai percaya. Namun berbeda dengan Jimin, ia menolak Namra bersama mereka karena menurutnya Namra tetap saja membahayakan dan sewaktu-waktu bisa menggigit mereka. Sehingga Suhyok pun mengambil tindakan mengikat tangan Namra dengan tangan dirinya agar Jimin dan yang lainnya bisa merasa aman. Dan kita bisa melihat raut wajah cemburunya Unju di sana. Berpindah pada Pak Detektif Gary dan si Udin. Setelah cukup lama berpikir, Pak Gary pun memutuskan untuk membawa bayi kecil itu.
Rencananya Pak Gary akan pergi menggunakan sebuah motor yang ada di depan dan Pak Gary memaksa si Udin untuk ikut. Setelah situasi aman, mereka berdua lalu diam-diam keluar. Namun saat akan menaiki motor, mereka melihat ada anak kecil yang dikejar-kejar Jombay. Pak Gary langsung menolongnya dan akhirnya mereka tidak jadi pergi. Mereka kembali berlindung di restorannya Chongsan karena Jaro Rombay kembali banyak berdatangan. Di sana Pak Gary berusaha menenangkan anak kecil barusan karena ternyata ibu dari anak itu sudah menjadi Jombay. Di sekolah, Desu dan yang lainnya mulai membahas tentang makanan. Mereka sangat kelaparan dan kehausan karena sudah 2 hari mereka semua tidak makan dan minum. Lalu Chongsan teringat sesuatu, bahwasanya di ruang peralatan musik ada simpanan sumbangan makanan dan minuman dari para orang tua murid. Tapi pintu ruangan itu terkunci, ya karena dikunci dari dalam oleh si Nayeon. Desu mencoba untuk mengakalinya namun tak berhasil. Mereka lalu mencoba untuk mendobraknya juga. Di dalam sana Nayeon terus diam bersembunyi. Lalu karena suara keributan itu memancing perhatian Jaro Rombay di luar, mereka pun berhenti mendobrak-dobrak pintu tersebut. Ya sudahlah, mereka pun pasrah. Tak lama kemudian karena gabut, para murid-murid itu pun melakukan vlog dengan kamera yang mereka temukan di sana. Satu persatu dari mereka mengucapkan kata-kata terakhir. Karena mungkin saja mereka akan meninggoy di sekolah terkutuk ini. Berpindah ke tempat pengungsian, Pak Tio tidak mungkin menunggu 1 bulan agar bisa menyelamatkan Unju putrinya. Ia pun dengan nekat melaksanakan rencana. Ketika 2 orang petugas mengantarkan makanan, Pak Tio dengan cepat melumpuhkan mereka berdua dan rekannya yang bernama Usin langsung menutup pintu. Meskipun Bu Sundoko mewanti-wanti Pak Tio agar tidak pergi, tapi Pak Tio sudah memantapkan diri. Setelah memakai seragam petugas tadi, Pak Tio dan Usin bergegas keluar dan mereka berdua berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Perjagaan di tempat tersebut sangatlah ketat, tapi Pak Tio dan Usin tidak kehabisan akal. Mereka berdua berencana untuk memanjat tembok dan Pak Tio yang melompat lebih dulu dibantu oleh Usin. Namun di situ Pak Tio tidak membantu Usin untuk ikut naik. Ia meninggalkan Usin karena Pak Tio tidak mau membahayakan keselamatannya Usin. Padahal Usin sudah sangat siap berjuang dan berkorban bersama Pak Tio. Setelah melompat melewati tembok, Pak Tio dipergoki oleh seorang petugas. Pria itu lalu mengajak si petugas bicara baik-baik, namun tiba-tiba Pak Tio memukulnya dan langsung berlari. Para tentara di sana tak tinggal diam, mereka melancarkan tembakan brutal pada Pak Tio, namun tidak ada satupun yang kena. Hingga Pak Tio terus berlari dan menceburkan dirinya ke perairan. Para tentara terus saja menembaki hingga sebuah peluru pun mengenai Pak Tio di dalam air. Lalu di sekolah, si Guinam yang tadi terjatuh dari ketinggian kembali bangkit. Dan sepertinya ia jadi memiliki kemampuan untuk regenerasi dengan cepat. Wow, kayak Deadpool dong. All of Us Are Dead bagian 3 selesai. Bagaimanakah nasib Pak Tio selanjutnya? Apakah akan meninggoy? Dan bagaimana juga dengan nasib Chongsan bersama yang lainnya? Kelaparan dan kehausan. Akankah mereka tahu jika di dalam ruangan peralatan ada si Nayeon yang tengah bersembunyi? Jangan lupa berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya ya Deborangan, biar Bang saya makin semangat untuk melanjutkan alur cerita series yang satu ini. Sampai jumpa di All of Us Are Dead bagian 3. Bye bye.